kaum muslimin meyakini kebenaran yang pasti itu datangnya dari Allah kepada semua para nabi dan para rasul berupa wahyu agama. Itu kebenaran yang diterima oleh nabi, semua para nabi, para rasul bersifat mutlak kebenarannya, pasti, nggak ada salahnya. Tapi para ulama sufi, kebenaran yang mutlak itu tidak terhenti sampai nabi kita. Akan tetapi kebenaran atau ilmu yang pasti itu yang didatangkan oleh Allah itu masih berlangsung sampai hari kiamat. Siapa mereka yang menerimanya? Itulah para ulama sufi, para mursyid. Para ulama yang sudah ma'rifat kepada Allah, yang sudah wusul ilallah, sampai kepada Allah. Maka akan mendapatkan ilmu yang pasti ini. Makanya terjadi salah perselisihan antara ulama zohir dengan ulama batin. Menurut ulama zohir, ilham itu tidak bisa dijadikan hujah. Itu oleh ulama-ulama zohir. Kalau seseorang dapat ilham, nggak bisa diterima sebagai hujah dalam agama. Tapi menurut para ulama sufi, kalau benar ilham itu benar, kenapa disebut benar? Karena tidak sedikit orang yang ngaku-ngaku dapat ilham. Ketemu dengan Nabi lah, bahkan ketemu dengan Jibril lah. Banyak gak? Di media sosial kan banyak. Nah, kalau para ulama sufi yang benar, kalau orang itu pantas dan layak menerima ilmu yang didatangkan oleh Allah, walaupun bukan wahyu, disebut ilham. Wahyu itu kepada para nabi dan para rasul. Ilham itu di bawahnya kepada para wali, kepada para mursyid. Maka itu mengandung kebenaran. Nah, kita ambil keterangannya. Pertama dalam surah Al-Kahfi. Nah, dalam surah Al-Kahfi peristiwa Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa itu dikisahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pawajada abdan min ibadina atainahu rahmatam min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Hafal enggak? Itu ayat tentang ilmu laduni, ilmu isyraqiyah. Pawajada, maka Nabi Musa dan Nun bin Yusa, ya, asistennya itu, abdan, menemukan dua-duanya seorang hamba, min ibadina, dari kelompok hamba-hamba kami. Sifatnya hamba itu, atainahu, kami berikan kepada hamba itu, rahmatan, rahmat, kasih sayang, min indina, dari sisi kami. Sifat yang pertama hamba itu. Sifat yang kedua, itu yang dimaksud Nabi Khidir. Wa 'allamnahu, kami ajarkan kepada Nabi Khidir, hamba itu, milladunna, dari sisi kami, ilmu. Dapat ilmu yang diberikan oleh Allah langsung, bukan lewat proses mikir, gitu maksudnya. Nah, ini ayat yang menunjukkan adanya ilmu yang Allah kirim kepada hati hamba. Karena yang mengirimnya Allah, kira-kira kebenarannya tadi mutlak apa tidak? Mutlak, itu. Nah, sekarang apakah ayat ini masih berlaku? Masih berlaku? Masih berlaku. Menurut para ulama sufi masih berlaku. Bahkan Nabi Khidir yang diceritakan dalam surah Kahfi pun masih hidup sampai hari kiamat, gitu. Nabi Khidirnya saja masih hidup. Itulah ulama-ulama batin atau ulama atau para sufi. Satu itu ayat itu. Yang kedua dalam surah Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man iqtadha mir rasulin. Alimul ghaib, Allah yang mengetahui yang gaib. Yang gaib itu gimana? Tidak bisa diidrok, tidak bisa diketahui oleh panca indera yang zohir, itu namanya gaib. Nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, nggak bisa dicium. Ya, dicium oleh hidung kita, manis apa tidak, nggak bisa. Itu yang namanya apa? Gaib. Jadi seakan-akan gaib itu tiada.
Padahal tidak sesuatu yang tiada bisa dilihat oleh panca indera itu, nggak semuanya nggak ada. Itu namanya gaib. Jadi gaib itu ada, tapi nggak bisa dijangkau oleh panca indera. Itu maksudnya gaib. Nah, perhatikan. Alimul ghaibi, Allah yang mengetahui yang gaib. Kita gimana? Ya, kita taunya yang zohir aja ya. Makanya banyak manusia taunya yang zohir aja, karena mata hatinya mati. Akhirnya nggak bisa berinteraksi dengan yang gaib, karena nggak diasah. Taunya hanya yang zohir saja, yang kelihatan, yang bisa dipegang, apalagi lihat uang molotot. Tuh manusia tuh gitu. Padahal manusia diberikan rohani, hati. Itu sebetulnya alat yang bisa berinteraksi dengan yang gaib. Nah, maka dengan ilmu tasawuf, hati seseorang bisa berinteraksi dengan yang gaib. Terus, fala yuzhiru ala ghaibihi, maka Allah tidak akan menzohirkan. Yang gaib tidak akan dizohirkan. Berarti dizohirkan itu bisa diidrok, bisa diketahui, bisa disaksikan. Ahadan kepada seseorang. Jadi Allah tidak akan menzohirkan yang gaib kepada seseorang. Illa, nah kecuali pakai istisna, kecuali kepada man orang irtadha yang ridho, yang diridhoi. Dari siapa? Min rasulin, dari kelompok utusan. Lalu posisi ulama, posisi mursyid adalah wakilnya Rasul. Maka dengan penafsiran tersebut, Allah yang mengetahui yang gaib tidak membocorkan yang gaib kepada seorang pun, kecuali orang yang diridhoi oleh Allah dari kelompok Rasul. Rasul sudah wafat, Nabi yang akhir, Rasul yang terakhir, ada yang menjadi khalifahnya. Maka berarti dapat nggak yang gaib? Nah, berarti Allah menzohirkan yang gaib setelah Nabi, Rasul yang terakhir, berarti kepada para ulama, kepada para mursyid, kepada para ulama sufi. Dua ayatnya. Ketiga, yu'til hikmata man yasha atau may yasha. Yu'ti menggunakan fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il mudhari itu maknanya apa? Hal wal istiqbal. Sekarang dan yang akan datang. Perhatikan, fi'il mudhari itu hal wal istiqbal. Maknanya waktu sekarang dan waktu yang akan. Kalau bahasa Inggris apa? Nggak ada yang sekarang dan yang akan datang, nggak ada ya. Sekarang yang akan datang kan, present sama future. Kalau bahasa Arab ada sekarang dan yang akan datang. Bedanya ya bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Jadi yu'ti, Allah akan memberi, sedang memberi dan akan memberi gitu. Ya. Jadi Allah sedang memberi atau akan memberi al-hikmata, hikmah. Nah, hikmah ini menurut para ulama sufi adalah sinonimnya dari ilmu laduni tadi, ilmu isyraqiyah atau ilmu batin bagiannya. Hikmah itu sinonimnya ilmu batin, ilmu isyraqiyah atau yang gaib. Man kepada orang yasha, yang dikehendaki orang itu oleh siapa? Oleh Allah. Cuma Allah memberikan sifat orang yang diberi hikmah itu apa? Wa ma yu'tal hikmata, tidaklah diberikan hikmah, wa ma faqad utiya, maka sungguh diberi khairan katsira, diberikan kebaikan yang banyak. Ini tandanya sifatnya satu saja. Orang yang dapat hikmah itu maka banyak mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Tandanya itu aja. Nah, lewat ayat ini hikmah atau sinonimnya yang gaib atau yang isyraqiyah, yang laduniah itu berarti yu'ti, masih terus mengalir karena menggunakan fi'il mudhari. Jadi terus ya sampai hari kiamat. Nah, inilah 3 dalil yang menunjukkan bahwa ilmu yang Allah berikan kepada hati seorang hamba masih berlaku sampai hari kiamat.